Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi ini kita bertemu dalam persekutuan doa pagi. Dan sebelum kita mulai, marilah kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan pimpin kami berkumpul di tempat ini secara daring ya Tuhan, untuk kami melakukan persekutuan doa pagi. Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Kristus sendiri memimpin seluruh persekutuan ini. Dan Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan melalui secara daring Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita
untuk renungan doa pagi ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Adapun nats pada pagi ini terambil dari Kolose 3 ayat 2 yang berbunyi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih bertugas di Jakarta, seringkali saya pulang ke Surabaya dengan naik pesawat. Dan saya selalu lewat jalan tol, karena pikir saya yang tercepat dan tidak macet. Namun demikian, apa yang saya harapkan kadang-kadang terjadi sebaliknya. Seringkali kami mengalami macet, karena di Jakarta memang seperti itu, meskipun jalan tol, tapi seringkali macet. Dan macetnya pun bisa sampai 1 jam atau bahkan lebih. Dan itu yang terjadi pada diri saya suatu ketika saya ke bandara untuk naik pesawat, tetapi macet di jalan tol. Sehingga singkat cerita, akhirnya saya sampai di bandara sudah terlambat. Pesawat sudah take off atau berangkat. Dan dengan demikian saya tidak bisa berangkat hari itu. Tiket hangus dengan demikian. Saya pada ketika jalan tol itu macet tidak bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, karena keterbatasan jarak pandang mata saya, sehingga saya tidak bisa melihat beberapa puluh kilometer, beberapa kilometer ke depan. Mungkin macetnya hanya beberapa blok, tapi itu tidak bisa kami lihat karena keterbatasan. Dan suatu ketika saya melihat dari tempat tinggal saya, kebetulan saya tinggal di apartemen di mana letaknya langsung berhadapan dengan jalan tol. Saya melihat dari teras suatu ketika ada kemacetan di jalan tol, dan saya melihat dari lantai 21, sehingga nampak sekali panjang ya kemacetan. Tetapi karena saya melihatnya dari atas, saya bisa mengetahui titik-titik di mana kemacetan itu terjadi. Sehingga andai kata saya waktu itu di jalan tol dan mengetahui, tentunya saya bisa mengambil sikap. Apakah mengambil jalan lain, yaitu di jalan biasa, atau tetap bersabar karena rupanya yang macet itu hanya beberapa blok saja dari tempat kendaraan saya, dan setelah itu lancar. Itulah Bapak Ibu pengalaman yang terjadi dalam yang saya alami di Jakarta. Ada perbedaan ketika macet di jalan tol, saya ada di kendaraan, saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Tetapi ketika saya melihat dari
ketinggian, yaitu dari apartemen, saya dapat melihat kemacetan itu di mana dan apa sebabnya. Ya, biasanya terjadi ada truk atau kendaraan lain yang macet seperti itu. Hal tersebut juga mirip dengan yang saya alami tersebut yang baru saja kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kalau kita cermati di sana terkandung ada dua frasa perintah. Yang pertama, perintah untuk mengejar perkara yang di atas. Kalau dalam Alkitab King James Version dikatakan you ought to seek the things above. Dan yang kedua, perintah untuk memikirkan perkara yang di atas. Yang pertama tadi mengejar perkara yang di atas, yang kedua memikirkan perkara yang di atas, atau di King James Version Alkitab bahasa Inggris dikatakan set your mind on the things above. Bapak Ibu, kedua kalimat perintah tersebut mengarahkan pada cara pandang, nilai atau value orang Kristen. Pertama, orang Kristen sepatutnya mencari perkara yang di atas. Di sana ada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, dan ini jelas perintah ditujukan kepada orang Kristen pada waktu itu dan juga tentunya masa kini yang masih hidup secara duniawi, yang mengabaikan perkara rohani, tidak memperdulikan perkara rohani. Padahal dikatakan jika sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka seyogianya mereka atau orang Kristen mengejar perkara yang selaras dengan Kristus yang telah bangkit dan tidak terlalu terbelit oleh tradisi maupun aturan duniawi. Berikutnya, bagaimana cara orang Kristen mengejar perkara yang di atas? Di Kolose 3 ayat 2 diberi penjelasan, yaitu harus memikirkan perkara yang di atas. Sekali lagi, penjelasan dari Kolose 3 ayat 2 tentang bagaimana orang Kristen mengejar perkara yang di atas adalah harus memikirkan perkara yang di atas. Kemudian apa yang sedang dikejar orang itu, Bapak Ibu, akan tercermin dalam apa yang terus-menerus mereka pikirkan atau renungkan. Pada saat orang terus-menerus memikirkan tentang bagaimana cara menumpuk kekayaan misalnya, maka sebenarnya dia sedang mengejar kepuasan dari harta kekayaannya tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid, seseorang tidak dapat mengabdi dan setia kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Jadi pilihannya hanya ada dua, mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Orang Kristen sudah bangkit bersama Kristus, sehingga sudah seharusnya mengikatkan pikiran kepada perkara-perkara yang di atas dan tidak hidup secara duniawi. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud perkara yang di atas itu? Rasul Paulus menasihati agar kita memperbaharui cara berpikir kita. Ini dalam Efesus 4 ayat 23. Kemudian meninggalkan cara berpikir yang kanak-kanak,
1 Korintus 13 ayat 11. Berubah memiliki cara berpikir seperti Allah. Dalam Roma 12 ayat 2. Serta menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Dan selanjutnya dalam Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus juga menasihatkan kepada orang Kristen tentang apa yang harus dipikirkannya. Ia katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah hal-hal yang dinasihatkan Rasul Paulus untuk dipikirkan orang Kristen. Sebaliknya, perkara-perkara duniawi seperti misalnya kenajisan, keserakahan, kejahatan, kesombongan, iri dengki, kemarahan, dan lain sebagainya, hal-hal tersebut harus dibuang jauh-jauh dari dalam diri kita. Menyimpulkan dengan kalimat sederhana, frasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, berarti melihat dan berpikir tentang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendeta atau pastor Rick Warren dalam bukunya berjudul Purpose Driven Life, yang artinya hidup yang dikendalikan oleh tujuan, mengatakan pertama, bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian. Allah terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, dan kesetiaan manusia. Kita akan diuji dengan berbagai macam hal, melalui perubahan-perubahan, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah yang sulit, doa-doa yang seringkali seolah-olah tidak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak, dan bahkan tragedi yang bagi kita tidak masuk akal. Namun ketika menyadari bahwa hidup ini adalah ujian, maka tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan ini. Bahkan segala kejadian sampai terkecil sekalipun itu memiliki makna kekekalan. Kita diuji agar kita bertumbuh untuk memperoleh karakter kita dan agar kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah ingin agar kita semua lulus dalam ujian kehidupan ini, karena Ia tidak pernah membiarkan ujian tersebut melampaui batas kemampuan kita. Terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan setiap kali kita lulus dalam ujian kehidupan, Allah akan memberikan kita satu mahkota kehidupan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di Yakobus 1 ayat 12. Kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama hidup adalah ujian, maka selanjutnya Pastor Rick Warren mengatakan bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Bapak Ibu, waktu yang kita miliki, tenaga, kepandaian, kesempatan, kekayaan, dan lain-lain adalah pemberian Allah yang Dia percayakan untuk kita kelola
dan kita pelihara. Namun budaya kita manusia di dunia mengatakan, jikalau kita tidak memilikinya, maka kita tidak akan memperdulikannya. Tetapi orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi. Karena kita menyadari segala sesuatu adalah milik Allah. Maka saya harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti pada akhir kehidupan Tuhan akan mengevaluasi kita dan akan diberi upah sesuai dengan seberapa baik kita mengurus apa yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing. Jika kita setia memperlakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan menjanjikan imbalan kekekalan. Dalam Matius 25 ayat 21, Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan peneguhan dengan mengatakan, baik sekali perbuatanmu. Kemudian juga Tuhan akan mempromosikan kita. Ia katakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Serta juga suatu penghormatan. Tuhan katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, kita selalu dihadapkan dengan berbagai masalah atau persoalan baik besar dan maupun kecil. Tapi jika kita memiliki cara berpikir seperti Allah, cara pandang seperti Allah, maka kita bisa melihat bahwa setiap persoalan kehidupan ini dari sudut pandangnya. Dan dalam menghadapi setiap persoalan, kita tetap ada damai sejahtera Allah. Karena kita sadar sepenuhnya bahwa tangan yang maha kuasa mengendalikan semua persoalan kita. Oleh karena itu, janganlah kita berfokus pada besarnya masalah, tetapi berfokuslah pada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga
mari kita akan menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu. Selanjutnya biarlah Tuhan sendiri akan menanam firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada pagi hari ini kami juga akan berdoa syafaat khususnya untuk negara dan bangsa kami. Tuhan campur tanganlah atas para pemimpin bangsa ini, dari presiden sampai pimpinan terendah, lurah sampai RT dan RW, khususnya dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati agar penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan efektif dan sehingga pandemi ini segera berakhir, tidak berkelanjutan. Tuhan campur tanganlah dan berkati seluruh bangsa dan negara ini, rakyat Indonesia, agar mereka berdisiplin dalam menjaga diri mereka terhadap kemungkinan berkembangnya pandemi corona. Kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini bagi beberapa daerah yang terkena bencana alam di berbagai wilayah, khususnya di daerah Sulawesi Barat, di Majene, di Mamuju, juga bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta juga tanah-tanah longsor yang terjadi di Jawa Barat dan tempat-tempat lain. Ya Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan berkenan menolong mereka semua, dan khususnya pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dapat memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan beban mereka. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan hadir, karena segala peristiwa dalam kendali tangan kuasa-Mu. Kami juga pada kesempatan ini juga hendak berdoa untuk gereja GKI Gayung Sari, khususnya dalam penyusunan program kerja tahun 2021. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Juga seluruh ibadah dan pelayanan secara daring di GKI Gayung Sari Tuhan berkati. Bahkan biarlah ini menjangkau banyak jiwa baru untuk datang bergabung bersama kami. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga hendak berdoa untuk pencarian rumah pastori gereja. Tuhan, berkati dan campur tanganlah agar upaya ini segera berhasil dan mendapatkan rumah pastori yang baik, yang Kristus kehendaki, baik dari letak strategis maupun dari faktor kedekatan ke gereja kami. Tuhan, Kau berkati dan campur tangan bagi tim yang melakukan pencarian rumah pastori gereja. Dan pada kesempatan ini juga kami hendak berdoa, Tuhan, bagi jemaat yang sakit dan usia lanjut, yaitu Ibu Jenny Wibowo, Ibu Aji yang dirawat di rumah sakit di Semarang, Ibu Nina, Ibu Rita, Bapak dan Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah, Saudari Tiwi, Saudari Cleo, Saudara Cleo untuk pemulihan pasca operasi, Saudara Andre, Bapak dan Ibu Wakimin, Ibu Liranti Pontoh, Ibu Senah, yaitu ibunda dari Pak Martin, Ibu Selda, dan Bapak Darwinto. Kemudian juga Tuhan, bagi jemaat yang mempunyai pergumulan, Tuhan,
kami berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, yang sakit, yang telah kami sebutkan tadi, Tuhan kiranya campur tangan, Engkau berkati mereka, Engkau campur tangan dengan melalui dokter maupun para medis. Tuhan berkati obat-obat yang diberikan, dan biarlah campur tangan Tuhan sungguh akan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul untuk pekerjaan dan perekonomian keluarga. Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang secara perekonomian sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan menolong mereka semua. Juga baik keluarga maupun anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Mereka yang masih belajar studi, Tuhan Kau berkati, dan mereka yang bekerja juga Tuhan akan campur tangan memberkati semuanya sehingga mereka sukses dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada kesempatan ini tak lupa kami juga hendak berdoa untuk Panti Lydia. Tuhan berkati Panti Lydia agar melalui panti ini banyak jiwa, banyak orang yang terlayani, dan mereka boleh memuji nama Tuhan. Bahkan ya Tuhan, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa khususnya untuk seluruh jemaat yang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Tuhan, berkatilah mereka semua. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal atas mereka. Tuhan berkati segala aktivitasnya. Tuhan berkati mereka semua dengan kesehatan yang baik dan limpahi dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh mereka yang pada pagi ini mengikuti persekutuan doa pagi. Terima kasih Tuhan. Banyak hal lain lagi yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau berkati juga. Tak lupa kami berdoa untuk pendeta kami, Pak Boy. Tuhan berkati agar Tuhan campur tangan dalam memimpin sebagai gembala sidang di GKI Gayungsari, sehingga segala langkahnya semata-mata dalam pimpinan tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu, dan Tuhan jadikan ia berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa. Syafaat hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah dan Juru Selamat penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih.